Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya dan teman saya yaitu Mas Ali Mashan Abbas akan menjelaskan tentang PPT model behavioral untuk tugas UAS mata kuliah BK Individu yang diampu oleh Bapak Puji Maulana MPD. Untuk yang A, konsep dasar konseling behavioral layanan. Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang konsep dasar konseling adalah membantu. Sedangkan konsep dasar dari behaviorisme adalah prediksi dan kontrol atas perilaku manusia yang tampak. Hal yang paling mendasar dalam konseling behavioral adalah penggunaan konsep-konsep behaviorisme dalam pelaksanaan konseling, seperti konsep reinforcement yang merupakan bentuk adaptasi dari teori pengkondisian klasik Pavlov dan pengkondisian operan dari Skinner. Itu untuk yang A. Untuk yang B ialah deskripsi langkah-langkah atau prosedur konseling behavioral, yaitu terdapat 5. Di antaranya 1. Assessment, dan yang kedua goal setting, dan yang ketiga teknik implementation, yang keempat evaluation termination, dan yang terakhir feedback. Selanjutnya ke yang C, teknik konseling behavior. Teknik konseling behavior ada 2 teknik. Yang pertama ialah teknik tingkah laku umum, yang mana di dalamnya ada schedule pengetahuan klien ketika tingkah baru selesai dipelajari dimunculkan oleh klien, terus shaping dan ekstinsi. Dan yang kedua ialah teknik-teknik spesifik konseling, yakni yang pertama desensitisasi sistematik, yang kedua latihan asertif, yang ketiga terapi aversi, yang keempat pengondisian operan, yang kelima penguatan positif, yang keenam pencontohan, dan yang terakhir ialah token hegemoni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, silakan duduk. Iya, makasih Pak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum kesini? Fisika Pak. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Menyenangkan Pak. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan dengan saya. Iya, saya ingin konseling Pak. Sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Pak. Baru sekarang ini saya mengikuti konseling. Baiklah, sebaiknya Bapak jelaskan dulu tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Anda, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah. Bagaimana, kamu sudah paham? Oh begitu ya Pak. Wah, iya Pak, saya paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Setuju Pak. Baiklah, coba Anda ceritakan kepada saya apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Begini Pak,
Saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksud kamu? Jadi begini, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru-guru gitu. Saya langsung ketakutan, deg-degan gitu, Pak. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Begini, Pak, dulu saya baik-baik saja. Tetapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja. Dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya, Pak. Karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain. Dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali, Bapak. Jadi sejak itu, saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan. Ya, saya memahami perasaan kamu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Iya banget, Pak. Baiklah, kalau begitu jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Iya, begitulah, Pak. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas? Iya, Pak. Dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya, Pak, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud saya adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Begitu ya, Pak. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Saya ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari bersama saya. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik, Pak. Saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Bapak jelaskan tersebut. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata kamu, pejamkan mata kamu dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu. Mengerti? Iya, Pak, saya mengerti. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu kamu atau anaknya tante bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Pak, saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang buka matamu. Rileks, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah, Pak.
Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri, Pak. Awalnya biasa saja, tapi seketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya. Saya ngeri, Pak. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik, Pak. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik, Pak, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang rileks dan ambil napas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Saya tidak sanggup, Pak. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks, tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Deg-degan, Pak, tapi sudah lebih baik. Oke, rileks saja, ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin, Pak. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali, ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap, Pak. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka matamu, rileks dan tenangkan dirimu. Ngeri, Pak. Kamu sudah berusaha. Tinggal satu langkah lagi, semua butuh perjuangan, dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik, Pak, mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka matamu, rileks, tarik napas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik, Pak. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih, Pak. Saya senang sekali. Sama-sama, jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi atau jika tante kamu memarahimu. Iya, Pak. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak, Pak. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Terima kasih yang banyak, Pak. Sama-sama, jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan-sungkan menemui saya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.